warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini. Edisi hari apa nih? Hari Kamis yang manis tanggal 28 Januari 2021. Tentu saja di hari Kamis yang manis ini Hani juga tidak sendiri karena sudah kehadiran narasumber Hani hari ini. Namun terlebih dahulu Hani ingatkan nih bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan satu lagi nih pemirsa, bagi Anda yang ingin langsung berinteraksi dengan kami, bisa langsung Anda kunjungi official YouTube kami di @sultantv.co. Tuh ada live chat ya, di situ buka handphonenya, langsung di live chat, langsung ketik nanti apa sih yang pengen ditanyakan pada kesempatan pagi hari ini. Karena hari ini juga Hani seperti biasa, kalau di program bincang hari ini ada narasumber-narasumber yang pastinya nggak kalah keren dari narasumber-narasumber sebelumnya nih ya. Hani juga nanti akan jelaskan mungkin sedikit pemaparan tentang apa yang akan kita bahas hari ini, dan tentu saja juga pemirsa bisa berinteraksi langsung. Dan diharapkan juga pemirsa di rumah ini untuk terus terapkan protokol kesehatan yang ada di rumah walaupun juga yang ada di luar rumah juga, karena masih masa PSBB juga. Semoga tetap sehat dan juga bisa melakukan aktivitas seperti biasa ya pemirsa ya. Dan juga tentu saja pemirsa di rumah juga dimanapun Anda berada bisa saksikan informasi kami masih di @sultantv.co. Langsung saja Hani akan perkenalkan narasumber Hani hari ini. Sudah hadir di studio Sultan TV nih pemirsa, sudah ada Muhammad Furqon Hadiwijaya atau Jibrong nih. Kalau di sini Jibrong katanya tulisan. Cuma nanti kita tanya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Mbak. Ntar Hani panggilnya apa nih biar enak dulu? Panggil Jibrong aja. Jibrong aja ya. Iya. Berarti nggak apa-apa, nggak usah pakai kakak, adek atau apa? Pakai adek boleh ya. Jibrong aja ya. Oke, Boleh. baik. Jibrong aja nih pemirsa. Ini Jibrong merupakan direktur dari Taman Baca Masyarakat Hahalaeun. Betul. Benar ya. Betul. Oke, pengen tahu dulu kabarnya hari ini seperti apa, sehatkah? Atau alhamdulillah gimana kondisi kesehatannya? Alhamdulillah kondisi kesehatan baik, terkendali dan aman. Aman ya, aman. Dan alhamdulillah juga ini bisa sampai ke Sultan TV nih. Hanya apresiasi, terima kasih sekali. Terima kasih kembali, seneng udah bisa diajak ke sini. Iya, sama. Gini juga terima kasih sudah mau hadir di sini jauh-jauh. Dari mana tadi, Pabuaran Dari ya? Pabuaran. Pabuaran masih Serang sih, Masih cuma Serang. lumayan lah masuk ke dalam gitu ya. Dari luar kota. Dari luar kota. Siap. Oke. Nah, pemirsa, kita berdua ini akan bahas, tentu saja akan ngobrol-ngobrol mengenai Taman Baca Masyarakat Hahalaeun, dan tentu saja tema yang sudah dijanjikan sebelum-sebelumnya sudah di-share juga di sosial media kita di Instagram dan juga Facebook dan juga lain sebagainya. Kita akan bahas mengenai darurat sampah menurut Taman Baca Masyarakat Hahalaeun. Bener gak sih Ani bacanya? Bener. Bener ya? Takut salah ini. Ini baru pertama dengar udah bisa baca. Udah bisa. Tapi sempet kayaknya kita kemarin tuh di WhatsApp itu kayak Hani salah masukin Iya. huruf satu ya. Ada tambahan U di U-nya. sana. padahal Tapi udah kalau ada. Sunda kan misalnya Hahalaeun, ada U-nya gitu loh. Iya. Anjun. Tapi Iya, ini nggak biasa. ada. Ini nggak ada. Nggak ada. Biar nggak biasa. Oke, Jibrong, Hani, kita berdua mau ngobrol santai aja kali ya. Hari ini mungkin ke teman-teman pemirsa di rumah juga bisa lihat interaktif juga bersama kami, dan juga mungkin lebih ngalir aja sih kita bahas apa hari ini. Nanti kita ya santai lah gitu, kayak layaknya kita kayak di pantai santai gitu. Mantap. Oke, baik pemirsa. Nah, ini mungkin pertama-tama karena Hani juga baru pertama kali ketemu dengan Jibrong. Kemudian juga baru pertama kali juga Jibrong ke sini. Pengen dong bisa sapa-sapa dulu pemirsa Sultan TV di rumah. Silahkan sebelah sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hangat teman-teman pemirsa sultantv.co. Semoga sehat dan selalu berbahagia. Tetap jaga kewarasan dan kesehatan di rumah masing-masing. Dan jangan lupa untuk tetap beraktivitas dan bergerak agar tidak terlihat mati. Oke, tetap beraktivitas dan Tetap bergerak. beraktivitas dan bergerak. Iya, agar tidak terlihat mati ya. Iya. Buat pemirsa juga yang di rumah, ya semoga aktivitasnya juga ini bisa bermanfaat. Kemudian juga aktivitasnya juga tentunya walaupun sekarang situasi pandemi nih, Iya. Jibrong ya, kita sedih banget gitu kan dari 10 bulan yang lalu mungkin ya. Iya, Sudah dari bisa bulan dibilang mungkin 2020 ini adalah tahun yang sangat melelahkan bagi kita semua. berat juga Berat gitu juga. ya. Cuma mungkin kita bisa ambil libro dari itu gitu ya. Iya.
yang lainnya juga. Nah, baik pemirsa, karena Hani tadi juga bilang bahwa ini pertama kalinya, pengen tahu dong Jibrong ini kesibukannya tuh seorang direktur TBM Hahalaeun. Oke, bisa diceritakan terlebih dahulu mungkin aktivitas keseharian, kemudian kesibukan seperti apa nih setiap harinya? Setiap harinya alhamdulillah diberikan aktivitas dan kesibukan yang cukup padat, Mbak. Sebagai direktur TBM Hahalaeun, saya harus bangun siang, kemudian setelah itu saya harus bangun siang. Makanya ini saya sebetulnya cuti dari PHB namanya, Mbak, pasukan Hudang Beurang nih. Saya sudah cuti 2 hari seminggu kemarin. Jadi saya harus berusaha bangun pagi dan itu luar biasa, harus kerja keras sekali. Ya, terima kasih nih sultantv.co sudah membuat saya harus bangun pagi. Siap, sama-sama Bang. Ya. Kemudian siangnya biasanya saya kalau nggak ngopi ya ketemu sama temen-temen. Kemudian kadang-kadang kalau lagi males ya baca buku. Kemudian saya keliling-keliling silaturahmi ke beberapa temen. Nanti malamnya begadang lagi. Kadang nonton film, kadang juga baca buku, tapi kebanyakan ngobrol sih. Kebanyakan ngobrol Ya sama anak-anak yang lain, tapi kan pastinya ngobrol juga bermanfaat gitu. Mudah-mudahan selalu ada manfaat. Pasti ya, walaupun ngobrol juga ya ada lah apa yang diobrolin gitu. Pastinya. Betul. Nah, baik, berarti aktivitasnya luar biasa, padat sekali tadi juga. Padat ya, tapi memang padat sepertinya aktivitas di apalagi di TBM Hahalaeun. Nah, takut salah deh Hani Gawil, katanya nanti mau dituntut nih kalau salah. Penyebutannya nanti kita tuntut. Baik, ini juga luar biasa sekali, tadi kesini juga pagi-pagi pakai jas hujan ya. Iya, karena cuacanya di sana mulai tidak kondusif. Dingin sekali ya. Hujan, enggak hujan sih, gerimis. Gerimis saja iya. gitu ya, dingin juga, gerimis juga di pemirsa. Tadi Hani lihat di kaca, wah ini pakai jas hujan kayaknya, pakai jas hujan, terus pakai masker juga ke sini pemirsa. Tadi juga terus bawa minuman, ini sebesar ini minumannya. Luar biasa. Biar bisa dinikmati sama banyak orang. Siap. Baik, oke. Baik pemirsa, kita mau bahas hari ini mengenai darurat sampah menurut TBM Hahalaeun itu seperti apa? Apakah memang kondisi di Banten itu apakah memang benar itu darurat sampah? Kemudian juga apa sih yang mesti dilakukan, edukasi untuk masyarakat seperti apa? Kita sebagai masyarakat terkecil atau diri kita sendiri, apa yang harus kita mulai untuk menanggulangi mungkin permasalahan sampah sendiri gitu, apalagi di Provinsi Banten sendiri gitu. Namun sebelum ke situ nih pemirsa, nih pengen tahu terlebih dahulu, mungkin juga pemirsa Sultan TV di rumah penasaran. Dari tadi kita ngomongin TBM Hahalaeun, TBM Hahalaeun, Hani juga nggak tahu Hahalaeun itu apa artinya nih pemirsa. Apa artinya nggak tahu. Terus juga TBM Taman Baca Masyarakat itu apa, terus nanti seperti apa, bisa diceritakan terlebih dahulu mungkin apa sih TBM Hahalaeun itu? Untuk bercerita TBM Hahalaeun sedikit flashback ke belakang, Mbak. Boleh. Karena ada sejarah yang cukup panjang yang mengawali kenapa TBM Hahalaeun ini lahir. Sekitar 2019 pertengahan, tepatnya tanggal 7 Juli 2019, kita mengawali untuk pertama kalinya kegiatan TBM Hahalaeun yang bernama BAB. BAB. Kepanjangan dari bermain adalah belajar. Bersama adik-adik kecil di sana. Nah, kemudian latar belakangnya atau awalnya ada semacam kegelisahan yang terjadi. Saya kuliah lulus tahun 2018. Kemudian saya bernazar waktu itu, saya bilang apapun yang terjadi selama 1 tahun setelah saya lulus, saya harus mengabdi di kampung halaman saya sendiri. Selama 1 tahun. Tepatnya di kampungnya? Tepatnya di Kampung Baru, RT 14 RW 04, Desa Pasanggerahan, Kecamatan Pabuaran. Nah, kenapa saya harus mengabdi 1 tahun waktu itu? Dari lulus SD sampai saya lulus kuliah. SD saya lulus 2007, kuliah 2018. Saya tidak tinggal di kampung halaman. Saya tinggal di Kota Serang. Nah, kemudian kenapa saya harus mengabdi? Saya bilang, percuma saya sekolah, percuma saya kuliah kalau ilmu yang saya dapat tidak bisa saya manfaatkan untuk kepentingan banyak orang. Gitu. Wis, mulia sekali tujuan saya waktu itu. Ya. Tapi nggak semulia itu kok. Ya. Jadi ada kegelisahan bahwa di sana bicara pendidikan, bicara ilmu pengetahuan, bicara banyak hal yang sifatnya tentang pendidikan itu masih sangat memprihatinkan. Ada yang belum bisa baca, tulis, dan menghitung, ada yang masih belum bisa melakukan atau belum tahu banyak informasi dan banyak hal yang sedang berkembang. Jadi simpelnya
saya ngelihat situasi dan kondisi di lingkungan saya sendiri memprihatinkan menurut saya. Nah ketika itu saya coba mengajak beberapa kawan-kawan, beberapa teman-teman, ayo kita coba bikin satu kegiatan yang sekiranya ada nilai positifnya. Karena bagi saya hal yang negatif itu harus diimbangi dengan hal yang positif. Ya, jadi biar orang yang nilainya bingung gitu. Kita nggak masalah kita nakal, nggak masalah kita badung, tapi yang paling tidak ada hal positif yang bisa kita angkat ke permukaan supaya bisa mengimbangi gitu. Karena kita tidak bisa menghapus hal-hal yang negatif gitu. Tapi ketika hal negatif itu lebih kecil daripada hal positif yang kita lakukan, secara otomatis itu akan terkikis gitu. Ada perbandingan yang terkikis. Dan kemudian berkembang dari situ karena memang basic juga di lingkungan gitu loh. Akhirnya TBM Halaun banyak aktivitas dan kegiatan yang kita selalu berbasis dan berlandaskan pada lingkungan hidup. Jadi kita menerapkan untuk bagaimana mengedukasi adik-adik di sana dan teman-teman yang ada di TBM Halaun untuk tetap membawa tumbler gitu kan, tempat minum sendiri. Kalau yang merokok ya bawa asbak rokok sendiri. Kemudian jangan buang sampah sembarangan. Kemudian hal-hal yang sifatnya mengedukasi tentang lingkungan. Karena mau bagaimanapun kan kita hidup di bumi, Mbak ya. Kalau kita hidup di bumi, tempat kita hidup kita kotorin sendiri, kemudian nanti juga dampaknya akan datang kepada kita. Nah ini kan juga kalau seperti itu dalam tanda kutip ini manusia kok nggak tahu diri gitu loh. Oknum lah ya, oknum manusia. Benar. Oknum manusia nggak tahu diri, udah dia numpang hidup di bumi, kemudian dia kotorin juga, dia rusak dan dampaknya datang ke dia salahin bumi lagi gitu loh. Nah ini kan ada semacam pola pikir yang menurut saya terbalik gitu. Harusnya kalau misalkan memang kita masih mau hidup dan tinggal di bumi, ya paling tidak jagalah bumi ini gitu. Nah, maka kita menjelaskan itu dengan literasi-literasi yang ada di TBM. Baik. Berarti dimulai dari keprihatinan dan juga keresahan juga melihat kondisi juga ya di daerah sendiri begitu ya. Ingin mengabdi juga gitu kan untuk untuk ini bentar saya penasaran juga tadi saya ngambil ini saya penasaran soalnya TBM Halaun ini ada stikernya juga. Tapi emang ini botolnya juga setiap hari harus dibawa kemudian juga harus menggunakan tadi disampaikan juga itulah kenapa saya harus tadi membawa tumbler setiap hari dan lain sebagainya benar begitu ya. Betul. Oke. Nah, melihat kondisi dan tadi awal mula TBM berdiri atau katakanlah diinisiasi oleh Kang Jibrang sendiri gitu. Jibrong itu kan salah. Salah nih ini. Nah, ini Jibrong sendiri kan menginisiasi TBM atau Taman Baca Masyarakat ini. Kemudian juga menggait teman-teman daerah situ atau memang teman-teman lain juga ini turut membantu serta untuk meningkatkan tadi katakanlah baik dari sisi pendidikan, baik dari sisi lingkungan ataupun yang lainnya itu seperti apa? Untuk orang-orang yang terlibat di TBM Halaun, saya mengajak beberapa orang dan mengajak siapapun yang mau bergabung selama dia masih manusia, saya pasti sambut gitu loh. Karena awalnya juga TBM Halaun, saya juga nggak tahu kepanjangannya bahwa TBM Halaun itu Taman Baca Masyarakat. Karena memang sama sekali nggak ada niat buat bikin Taman Baca Masyarakat. Yang saya pengen bikin tuh satu wadah, yang di dalam wadah itu banyak teman-teman yang bisa berekspresi, bisa berkarya, bisa menuangkan ide dan gagasannya, dan kita sama-sama punya satu frekuensi. Modalnya adalah kegelisahan dalam banyak hal. Nah akhirnya ketika saya bangun, coba komunikasi dan diskusi sama teman-teman, akhirnya udah bikin TBM aja. Wih, iya lucu juga kali ya TBM kegiatannya lucu gitu loh. Gitu ya? Iya, kayaknya seru juga nih TBM. Akhirnya oke lah bikin TBM, namanya apa? Halaun gitu. Karena memang sering nyebut Halaun gitu ya, sering bilang Halaun. Akhirnya saya kepikiran Halaun aja. Sebentar, Halaun itu apa artinya sebenarnya? Sebetulnya saya sendiri juga nggak tahu Halaun itu apa. Beneran nggak tahu? Iya, cuman konotasi yang berkembang dan beredar di masyarakat, di teman-teman lah khususnya teman-teman yang dari Sunda, Halaun itu konotasinya negatif, Mbak. Konotasinya negatif. Jadi karena konotasi negatif, saya bilang seru nih, karena saya punya pikiran bahwa kata yang sama sekali tidak bermakna dan bahkan negatif, kalau ini digunakan untuk hal-hal yang positif, paling tidak juga maknanya akan bergeser dan berubah dengan sendirinya. Akhirnya saya sering
bilang atau ada yang nanya apa arti dari TBM halal. Ya tadi TBM halal ini kalau menurut kebanyakan orang Sunda konotasinya negatif. Kemudian saya memberikan kebebasan buat siapapun untuk mengartikannya bebas lah, terserah gitu. Cuman saya lebih senang menyebutnya adalah kebebasan berekspresi dan berpikir. Oke, tapi apa tidak takut kalau ternyata nanti orang memikirkan itu konotasinya negatif? Ini apaan kok TBM halalun? Halalnya itu negatif, tapi ini taman baca masyarakat gitu loh. Enggak, sebenarnya kita nggak menyebut taman baca masyarakat, nggak menyebut diri kita taman baca masyarakat. TBM itu boleh disingkat apa aja lah, nggak apa-apa gitu. Terserah gitu. Iya, yang penting TBM. Bahkan kalau misalkan ini apa TBM ya apa aja lah bebas gitu. Mau disebut taman baca masyarakat juga boleh biar agak positif gitu kan. Lebih keren nih, sosial banget gitu ya. Mau disebut taman bermain-main juga nggak apa-apa gitu. Mau disebut tempat main doang juga nggak apa-apa. Jadi itu bebas lah. Oke. Berarti tadi dari tahun berapa tadi? 2019 ya? 2019. 2 tahun hampir nih. Hampir ke sini 2 tahun. Nah, dari 2 tahun itu sebenarnya apa sih yang pengen difokuskan di TBM halal ini, Jibrong? Ada banyak fokus yang ada di TBM halal. Satu, literasi atau pendidikan. Kenapa literasi dan pendidikan? Ya secara pribadi saya kurang setuju dengan sistem pendidikan yang hari ini sedang terjadi. Baik. Berbasis kurikulum ya gitu. Karena bagi saya kurikulum itu kan general. Sedangkan bicara Indonesia, bicara Provinsi Banten, bicara kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten, punya kearifan lokalnya masing-masing. Kenapa harus digeneralisasi gitu? Tentu ini kan nggak nyambung gitu. Kalau misalkan bicara Pabuaran wilayahnya adalah bisa disebut agraris ya gitu loh. Ya kenapa tidak semua sekolah yang ada di sana ya fokus kepada potensi yang ada di wilayah itu. Kenapa harus mempelajari tentang daerah lain begini? Bukan nggak boleh gitu, maksudnya ya silakan saja. Kemudian yang kedua adalah penyeragaman. Jadi semua seolah-olah diseragamkan. Satu siswa, taruhlah misalkan kita ambil contoh sekolah umum lah ya, SD, SMP, SMA misalkan. Kalau rata-rata pelajaran mereka itu dalam satu kelasnya itu ada 20 atau 15 mata pelajaran misalkan. Satu murid dituntut untuk bisa atau minimal nilainya di atas rata-rata yang ditentukan oleh sekolah atau oleh pemerintah sebanyak 15 mata pelajaran. Sedangkan guru hanya fokus satu pelajaran. Ini kan secara tidak langsung membebankan siswa untuk berpikir keras. Gurunya misalkan guru matematika, ya dia akan belajar matematika aja sama muridnya tuh. Terus kemudian muridnya dituntut untuk ya matematika, iya, bahasa Inggris iya, dan semua pelajaran itu ada tugas. Gimana nggak stres gitu loh. Jadi kalaupun misalkan harusnya kan berdasarkan potensi, maka TBM halalun atau halalun dengan TBM-nya mencoba untuk bisa menyeimbangkan itu. Jadi yang kita lakukan adalah silakan anak-anak yang mau belajar minatnya kemana. Mereka yang minta, kita yang fasilitasi. Misalkan, kita pengen belajar baca, ya kita ajarin baca. Pengen main-main, oke kita ajak main-main. Pengen ini, pengen itu, ya kita fasilitasi. Jadi tugas kita hanya mengarahkan apa yang mereka inginkan, bukan mengatur dan mencetak mereka akan jadi apa gitu. Itu urusan mereka. Gitu. Kemudian yang paling parah lagi, banyak juga iming-iming yang kalian sekolah yang rajin, belajar yang pinter, nanti kalau sudah pintar, kalian akan hidup enak, mendapatkan pekerjaan yang layak. Bagi saya itu adalah kalimat-kalimat atau mantra-mantra pembodohan yang sampai hari ini justru malah dilestarikan. Karena kenapa? Ya buktinya banyak kok. Dimana sekarang pengangguran di Provinsi Banten misalkan, kemudian lulusan-lulusan universitas atau perguruan tinggi juga masih tidak terserap dalam dunia kerja. Nah hari ini anak-anak sekolah masih diiming-imingi hal seperti itu gitu. Nah anehnya mereka masih percaya gitu loh. Nah maka bagi saya, wah ini pembodohan yang harus kita putus gitu loh. Makanya melalui TBM halalun saya mencoba untuk berimprovisasi di dalam dunia pendidikan. Paling tidak ya ilmu dan pengetahuan bukan lagi berdasarkan nilai. Ilmu dan pengetahuan tidak lagi bisa kita lihat dalam nilai rapot, nilai ijazah dan lain sebagainya. Tapi ilmu pengetahuan murni dari bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara mereka bertindak, dan bagaimana cara mereka berkarya terhadap apa yang menjadi ilmu dan pengetahuannya. Itu dalam pendidikan. Kemudian dalam hal lingkungan hidup, kita fokus coba di
persampahan. Baik. Kenapa kita memilih persampahan? Karena nggak banyak yang menarik di sana. Baik. Karena bicara lingkungan, hal yang sama sekali atau paling minim diminati oleh banyak aktivis lingkungan lainnya adalah sampah. Baik. Maka, oh iya, kalau saya mencoba aktif di dunia advokasi, kemudian di dunia yang lain-lain yang berhubungan dengan lingkungan hidup, itu sudah banyak. Oke. Dan kalau saya harus masuk ke sana, wah, susah saya mengimbanginya karena sudah banyak yang levelnya sudah tinggi. Akhirnya saya lihat, oh, sampah masalah yang kompleks bagi kita. Akhirnya ya udah kita fokus di sampah aja gitu. Karena nggak banyak yang ngelirik dan nggak banyak yang apa ya, cuman banyak yang mencaci aja. Juga, ya. Masih minim. Juga. Oke, baik. Menarik nih pemirsa nih pembahasan kita hari ini. Tadi juga disampaikan bahwa tadi TBM hal-halan fokusnya banyak sekali mulai dari bidang literasi dan juga pendidikan, penyeragaman, kemudian juga tadi di isu lingkungan juga. Nah, ini menariknya adalah dikatakan bahwa tadi mengenai sampah sendiri masih minim juga orang yang memang tertarik untuk mengelola dan juga lain sebagainya tentang persampahan, begitu katakanlah ya. Nah, ini akan kita bahas nanti tentu saja di segmen 2, apakah memang benar di Banten sendiri darurat sampah, bagaimana menurut TBM Hahalan. Tetap bersama kami di Bincang hari ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Seperti biasa pemirsa, diingatkan juga siaran kami bisa Anda saksikan di live streaming kami di www.sultantv.co
atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan jika pemirsa di rumah juga ini diingatkan juga bahwa siaran kami dimanapun, kapanpun Anda berada bisa Anda saksikan, karena siaran kami bisa diakses dimanapun di seluruh Indonesia juga Anda bisa akses, bisa langsung kunjungi official YouTube kami, dan juga bagi yang ingin berinteraksi langsung juga bisa langsung kunjungi official fanpage dan juga YouTube kami di @sultantv.co, langsung diketik tuh di live chat untuk menanyakan atau juga ingin bertanya seputar tema yang akan kita bahas hari ini. Dan tadi juga di segmen akhir, di segmen pertama maksud kami, sudah membahas banyak sekali mengenai TBM HH Laun. Nah, tadi disampaikan juga bahwa memang fokus dari TBM HH Laun juga ini di bidang pendidikan, literasi, kemudian juga di isu lingkungan juga, apalagi soal persampahan. Nah, kita akan bahas tentu saja di segmen 2 kali ini mengenai isu darurat sampah menurut TBM HH Laun. Oke, melihat kondisi di Banten sendiri, kira-kira seperti apa nih kondisi lingkungan di Banten, bisa diceritakan kira-kira, Jibrong? Oke, terima kasih sudah kembali lagi dengan memakai masker. Baik. Saya ingin memulai, setiap manusia yang masih hidup itu hukumnya harus atau pasti akan menghasilkan sampah. Ya. Karena makhluk yang tidak menghasilkan sampah adalah makhluk yang mati. Nah, oleh karena itu, karena semua manusia yang hidup pasti dan wajib menghasilkan sampah, berarti kan ini nggak ada putusnya nih rantai ini. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun nih siklus sampah ini akan terus banyak. Ditambah lagi laju pertumbuhan penduduk kita kan banyak ya. Saya nggak tahu data statistiknya berapa, tapi yang jelas di lingkungan saya sendiri itu ada anak baru lagi, ada anak baru lagi, kan begitu. Nah, kemudian ketika setiap orang ini menghasilkan sampah, kemudian banyak juga oknum masyarakat yang memang membuangnya sembarangan. Gitu. Ketika membuangnya sembarangan, tempat-tempat yang bukan tempat sampah buang di situ. Kemudian akan mengakibatkan banjir ketika hujan, akan mengakibatkan dampak-dampak yang lain dan banyak lagi sebagainya. Kemudian di samping itu ada juga yang memang dikelola dan diangkut ke tempat pembuangan sampah itu di Cilowong. Itu gambaran umumnya. Tapi persoalan di lapangan lain lagi ceritanya. Seperti apa? Gini, kenapa kita sering menyebut istilah itu dengan darurat sampah? Sebetulnya darurat sampah ini adalah akibat yang disebabkan oleh oknum-oknum manusia yang tidak berpikir. Gitu. Mereka punya otak, mereka punya pemikiran, tapi sayangnya nggak kepake gitu loh. Karena gini loh, kalau kita merugikan orang lain dengan cara apapun, itu kan tentu perbuatan yang tidak baik. Sekarang bicara sampah, sama siapa yang nyampah buangnya di mana. Misalkan siapa yang nyampah buangnya di tempat siapa. Siapa yang nyampah, yang dirugikan siapa gitu. Ini kan persoalannya susah kita telusuri gitu loh. Jejaknya ini susah kita identifikasi. Kayak misalkan begini, bicara sungai yang paling umum. Orang-orang misalkan di hulu ada yang membuang, yang merasakan dampaknya kan di hilir. Gitu. Kemudian orang-orang yang merasakan dampaknya itu siapa? Ya, seluruh sawah yang dialiri oleh sungai itu misalkan akan terkena dampaknya. Kemudian ikan-ikan yang ada di sungai itu pemancing-pemancing merasa dirugikan. Yang sering mancing mania gitu kan, ini kan merasa dirugikan karena sungainya sudah penuh dengan sampah. Kemudian rumah-rumah yang di dekat sungai otomatis itu akan ada dampaknya. Yang paling parah adalah ketika sungai itu mengarah ke laut, otomatis ada di laut sana. Ada di muara dan lain sebagainya. Tentu yang dirugikan juga orang-orang di sana. Kemudian kalau yang dibuang ke tanah orang lain misalkan, yang dirugikan kan orang yang punya tanah itu. Entah itu kebun, entah itu belakang rumahnya dan lain sebagainya. Imbasnya kan akan ada di mereka-mereka itu. Nah, kemudian ditambah lagi dengan sampah-sampah yang entah dari mana datangnya, yang jelas itu semacam entah terbawa angin, entah terbawa arus, entah apapun itu, yang jelas banyak berserakan. Nah, akhirnya kita punya asumsi bahwa kenapa sampah ini banyak dan kenapa banyak orang yang tidak punya pemikiran tentang bahaya sampah. Jangan-jangan selama di sekolah atau selama di tempat-tempat yang memang
lingkungan terkecilnya di rumah, di sekolah, di sepermainan, pergaulan, organisasi, komunitas. Jangan-jangan nggak pernah membahas tentang masalah sampah. Gitu. Jadi mereka nggak tahu, seolah-olah sampah itu tanggung jawab aktivis sampah, tanggung jawab teman-teman yang pegiat alam, pegiat lingkungan, pemerintah gitu. Padahal kan nggak gitu. Kita sesuai porsi lah. Masyarakat misalkan yang belum teredukasi, kita edukasi bahwa sampah ini berbahaya. Kemudian pihak sekolah membantu memfasilitasi itu atau mendukung tentang masalah sampah, ya di kelasnya masing-masing dengan guru-gurunya paling tidak setiap hari dijelaskan bahwa ini bahaya sampah begini, ayo jangan menggunakan kemasan plastik sekali pakai misalkan, kemudian buang sampah pada tempatnya, kemudian pakai tumbler dan lain sebagainya. Kemudian di lingkungan rumah juga sama, buang sampah sembarangan, edukasi mereka. Di komunitas dan organisasi, apapun bentuk dan jenisnya, idealnya kan isu sampah ini harus dibicarakan gitu loh. Kemudian ditambah lagi adalah pemerintah dan pemangku kebijakan. Ya harusnya dukungan mereka lebih konkret, bukan cuma semangat, saya salut dengan anak muda yang masih peduli dengan sampah. Waduh, kalau bicara itu nenek saya juga lancar gitu loh. Bisa ya. Sesuai dengan kapasitasnya lah, misalkan ya bikin perda kayak gitu kan, bikin perbub kayak atau perwalkot kayak atau perda kayak gitu loh, atau undang-undang kayak apa kayak yang sifatnya memang jelas, bukan himbauan. Oh, kalau himbauan kita udah sering denger, himbauan presiden atau surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan lain sebagainya tentang sampah. Ya kalau bicara edaran dan himbauan kan tidak ada urgensi yang bisa diterima oleh tingkatan di bawahnya. Oh, cuman menghimbau ini gitu loh. Sempat saya pernah berpikir, ya kalau memang mereka serius, kenapa tidak sih pemerintah misalkan ya bikin PP kayak bikin undang-undang kayak misalkan di dewan yang isinya memang jelas itu bisa ditindaklanjuti di tingkatan paling bawah. Contoh misalkan, bisa nggak sih bikin perda untuk melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di semua tempat? Saya yakin kan bisa, kapasitas mereka itu. Gitu loh. Kalau misalkan nggak bisa bikin perdanya, ya coba tutup kayak pabriknya misalkan gitu ya. Untuk bisa mengurangi itu, karena bagi saya untuk menanggulangi peredaran sampah itu yang harus di stop tuh kerannya. Gitu. Karena itu sama dengan kalau air mengalir, yang harus di stop adalah gimana caranya bisa terstop. Nah, kalau urusan sampah ada dua. Bikin regulasi yang melarang peredarannya atau sekalian tutup yang mengedarkannya gitu loh. Jangan malah dipelihara. Ini kan jadinya lucu, Mbak. Kita berkampanye tentang masalah sampah, kemudian sampah masih terus bisa diproduksi gitu. Ini kan jadi lucu juga. Jadi kayak gali lubang tutup lubang Kayak gitu. nggak ada dampaknya aja gitu ya, berkewar-kewar ngomongin sosialisasi tentang sampah, tapi tindak lanjutnya tidak ada. Tidak ada. Dukungannya ya semangat, apresiasi cuman begitu. Padahal kan maksud saya ya sesuai porsinya lah gitu loh. Ya kalau porsinya kayak kita mau masyarakat ya bisanya cuman sosialisasi paling mentok kan. Ya kalau saya bikin aturan juga paling yang bisa mematuhi itu ya saya sama teman-teman saya gitu loh. Bisa nyata gimana gitu ya. Yang mau itu juga kan karena saya nggak punya kewajiban untuk memaksa mereka. Tapi bicara pihak yang punya wewenang untuk membuat aturan itu kan ada hukuman atau sanksi yang bisa dia berikan dan konkret gitu loh. Ada semacam petugas yang benar-benar wah ini buang sampah harus didenda 100 juta. Wah itu kan konkret gitu, aturannya jelas. Ya saya juga bikin di TBM Halalan kalau misalkan buang sampah sembarangan saya berikan sanksi sosial gitu kan. Waduh lu nih nggak tahu diri buang sampahnya sembarangan, tempat sampah ada juga. Buang puntung rokok lempar aja misalkan. Gue sediain asbak juga, lu gimana sih gitu loh. Ambil lagi. Siapapun itu gitu loh. Kemudian kalau yang terjadi di lapangan atau di masyarakat kan nggak gitu. Saya memberlakukan aturan saya yang biasa saya lakukan di TBM Halalan ke masyarakat atau ke yang lain. Ini kan yang terjadi malah repot gitu loh. Lu siapa gitu loh. Ngapain ngatur-ngatur gue Nah, gitu sampah-sampah gue ngapa lo yang repot gitu kan. Jadi saya nggak bisa balikin itu karena bukan pihak yang mempunyai kewenangan untuk bisa memarahi gitu loh atau apa ya istilahnya. Memberikan mereka sanksi yang jelas gitu loh. Karena tidak punya posisi dan jabatan gitu. Nah akhirnya itu yang terjadi. Makanya kenapa kita sebut darurat? Iya, darurat sampah itu sama dengan darurat otak, darurat kesadaran gitu. Dari oknum-oknum manusianya.
Saya sebut oknum ya, karena Oknum, nggak semua baik. manusia gitu loh. Baik. Oknum manusia yang seperti itu. Sehingga udah merugikan banyak orang, merugikan banyak pihak, tapi nggak sadar-sadar gitu loh. Entah cara menyadarkannya gimana juga kita Apa gitu bingung. ya. Oke, berarti kompleks sekali dong isu persampahan ini. Kompleks, sangat kompleks. Oke. Saking kompleksnya, semua pihak harus terlibat. Ya. Tadi sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya kalau nenek-nenek mah tadi ya udah cukup dengan, woi semangat adik-adik, pokoknya anak-anak kalian luar biasa, cucu-cucu. Nah itu nenek-nenek kita masih bisa terima kalau bilang begitu. Tapi kalau di luar itu misalkan pemerintah bilang, oh saya bangga ada anak muda yang peduli sama sampah. Ah itu mah urusan nenek-nenek, tugas nenek-nenek yang bilang begitu. Kalian mah bilang, oke saya akan dukung kalian dengan mengeluarkan kebijakan yang bisa saya lakukan. Oke, berarti Nah sampai saat ini itu belum ada? keren. Sejauh yang saya tahu belum ada yang konkret seperti itu. Atau saya belum menemukan dan merasakan dari hal yang seperti Oke, itu. sejauh TBM Hahalan juga berdiri ini, apakah memang juga belum ada upaya dari teman-teman lain atau juga dari pemerintah bahkan untuk katakanlah bekerja sama dalam penanggulangan sampah? Atau tadi katakanlah kebijakannya, regulasinya seperti apa? Belum juga. Belum banyak. Maksudnya gini, teman-teman komunitas yang porsinya sama cuman bisa melakukan aksi dan edukasi dan sosialisasi itu sudah kita banyak bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Kemudian dari pemerintah juga bentuk kerjasamanya masih dalam hal ketika misalkan kita bikin aksi pungut sampah ya mereka yang ngangkut, baru sebatas itu. Jadi lebih ke petugas pengangkutannya. Kalau regulasi atau perda atau perbub atau perwalkot misalkan atau undang-undang itu belum ada sama sekali yang spesifik menjelaskan tentang itu. Buang sampah sembarangan denda 100 juta misalkan. Kemudian masih menggunakan kantong plastik sekali pakai denda 200 juta misalkan. Jadi nggak ada hal yang seperti itu. Adanya cuma himbauan. Salah satu contoh konkret sebuah minimarket misalkan yang pernah saya alami, di situ ada terpampang jelas stiker yang besar, ayo kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Mereka sediakan tote bag di sana. Ketika saya beli sesuatu misalkan, taruhlah beli rokok ya gitu loh, beli rokok masih ditanya pakai plastik enggak, ini apa-apaan gitu loh. Padahal Ini jelas apa-apaan. himbauannya seperti itu Iya, ya. Oke. tapi mereka masih sediakan plastik dan repotnya masih menawari mau pakai plastik nggak? Ini apa-apaan gitu loh. Terus kalau kita bicara yang salah siapa? Yang mana saya tahu, saya kan ikan. Baik, berarti memang perlu adanya tadi katakanlah kerja keras semua pihak gitu ya, tidak hanya tadi dari kita aja seorang komunitas, teman-teman dari komunitas aja gitu, nggak cuma dari diri kita aja, tapi masyarakat lain. Apalagi yang paling penting adalah dari pemerintahan juga ini harus istilahnya membantu gitu ya, untuk tadi katakanlah entah itu mengeluarkan perdanya atau perwalkotnya atau apalah itu yang memang bisa menjadikan itu patokan gitu buat teman-teman masyarakat juga dan lain sebagainya, karena yang dilihat juga sendiri. Tapi kalau menurut Jibrong nih, melihat kondisi masyarakat Banten lah, khususnya Kota Serang, apakah mereka aware sekali tentang dunia persampahan? Enggak juga. Enggak. Sedikit banget masih, kalau misalkan bagi saya masih sangat kurang sekali orang yang aware terhadap sampah dibanding orang yang aware tentang drakor. Itu masih besar jumlahnya orang-orang yang aware tentang drakor. Baik. Kenapa saya tahu? Karena saya juga kadang-kadang suka nonton. Iya. Tapi maksud saya gini, kenapa jumlah orang-orang yang atau yang menggemari atau yang senang sama drakor lebih banyak dibanding orang-orang yang coba peduli tentang lingkungan atau tentang sampah, gitu. Ini nyaris di semua tingkatan pendidikan diajarinnya, maksudnya nggak full gitu loh. Baik. Karena saya pikir gini, kalau aja saya jadi kepala sekolah, tapi nanti saya mau bikin sekolah yang kepala sekolahnya saya sendiri. Siap. Iya, muridnya yang mau aja. Siap. Jadi bikin aturan misalkan setiap guru yang mengajar, pastikan setiap hari harus menjelaskan tentang bahaya sampah dan jenis-jenis sampah dan bagaimana cara membuangnya. Gampang lah untuk dikreasikan, dipilah dari rumah begini, itu mah belakangan. Yang penting sadar dulu bahwa sampah harus dibuang sembarangan. Yang lebih konkret, kurangi produksi sampahnya gitu loh. Nah, itu harus dijelaskan. Nah, kalau yang sekarang terjadi kan seolah-olah sampah itu tugas petugas sampah. Sampah itu yang boleh ngomongin atau yang fokus ngomongin cuma anak-anak pecinta alam misalkan, pegiat lingkungan, pendaki gunung misalkan. Dan
organisasi atau komunitas lain yang ada hubungannya sama itu. Padahal kan yang bikin sampah nggak cuma mereka, tapi semua bikin sampah, semua menghasilkan sampah. Kita sendiri gitu. menghasilkan sampah. Makanya ya paling tidak karena kita yang menghasilkan sampah itu ya kita harus tanggung jawab juga lah gitu. Nggak mau ikut tanggung jawab punya orang lain, minimal sampah sendiri ya buang ke tempatnya sendiri, pertanggungjawabkan sendiri gitu. Jangan dilempar-lempar aja gitu loh. Nah makanya TBM Halalan lebih seneng fokus kepada seusia saya dan di bawah saya. Saya lebih seneng begitu. Kenapa? Karena kalau yang posisinya setara dan di atas saya, kadang-kadang mereka punya pemikiran yang sudah sudah konkret dan kokoh, nggak bisa diganggu gugat. Ketika saya bilang, woi jangan buang sampah sembarangan, woi atuh nanti kalau nggak buang sampah sembarangan banyak pengangguran. Maksudnya, ya kan petugas persampahannya nanti nggak kerja katanya kan, bisa nganggur mereka. Iya, mendasar apa ya namanya, logis tapi kok begitu gitu loh. Iya, dengan membuang sampah sembarangan kita membuka lapangan pekerjaan bagi banyak pengangguran. Karena semakin banyak sampah berserakan, semakin banyak petugas persampahan. Kan kurang ajar gitu kalau mikirnya begitu. Nah akhirnya kalau kampanye seperti itu atau ada yang berpikiran seperti itu, kita tidak bisa berdebat dengan mereka. Yang harus kita lakukan lah lawan mereka dengan kampanye yang lain. Maka saya selalu bilang, ayo gunakan tumbler gitu. Ayo kita kurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai semaksimal mungkin. Ya kan kalau kepepet ya karena memang masih kondisinya begitu belum memungkinkan ya kadang ya mau nggak mau juga begitu gitu loh. Tapi kalau misalkan ya tadi berpikirnya sempit kemudian tidak mementingkan situasi dan kondisi bumi hari ini, ya gimana kita tinggal di sini gitu. Jangan oke lah kalau misalkan dia pengen rugi sendiri ya nggak masalah lah, tapi jangan ngajak-ngajak gitu loh. Gitu. Berarti Banten benar darurat sampah. Darurat sampah. Darurat sampah. Baik, nah pemirsa ini juga upaya-upaya yang dilakukan dari TBM Halalan seperti apa? Ada juga pengen tahu. Tadi juga sempat kemarin tuh dikasih tahu bahwa ada gerakan apa tadi namanya? Peduli lingkungan. Itu sudah jadi di jilid 2. Berarti sebelumnya juga sudah pernah dilakukan. Apa yang dilakukan juga pengen tahu. Nanti kita jeda dulu boleh ya? Oke. Baik. Kita jeda dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari ini. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultan TV dan juga official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.com.
masih bersama kami pemirsa di Bincang hari ini di segmen akhir. Tak terasa nih sudah di 15 menit terakhir pemirsa. Ternyata tadi sudah banyak sekali obrolan juga mengenai darurat sampah menurut TBM Hahalan seperti apa, dan juga untuk pemirsa di rumah juga masih ada waktu juga bisa tonton siaran kami di segmen akhir kali ini, masih membahas tentu saja dengan TBM Hahalan mengenai masih banyak juga yang harus kita bahas, namun bisa tonton aja langsung di @sultantv.co dan juga official YouTube dan juga fanpage Facebook serta di Instagram kami di @sultantv.co. Baik pemirsa, langsung saja nih, Hani nggak perlu banyak-banyak karena Hani masih banyak pertanyaan nih karena waktunya sebentar lagi nih Jibrong. Nah tadi sempat terjeda juga mengenai tadi gerakan peduli lingkungan dari TBM Hahalan yang sudah dilangsungkan selama ini jilid kedua begitu ya? Iya. Jilid kedua, berarti pertamanya sudah ada. Nah, untuk pencapaian atau mungkin upaya yang dilakukan terkait lingkungan gitu ya, dari TBM Hahalan sendiri seperti apa nih? Apa saja yang sudah terrealisasi? Yang sudah terrealisasi di TBM Hahalan sendiri itu buang sampah jangan sembarangan. Itu kita berlakukan di teman-teman kita sesuai dengan ya kapasitas dan ruang lingkup kita. Adik-adik kecil itu Mbak, dari yang mulai SMP ke bawah itu alhamdulillah karena kita sering ingatkan jangan buang sampah sembarangan, mereka sampai berani menegur orang tua mereka sendiri. Iya, karena saya dipanggil Apurkon sama anak-anak kecil ya, mereka nggak bisa belum lancar ngomong F, belum lancar ngomong huruf Q gitu. Jadi Apurkon, mama masih buang sampah sembarangan. Oh iya, bilangin sama mama nanti buang sampahnya ke tempatnya. Iya, udah dibilangin. Kadang dia bilang begitu ya di depan orang tuanya, kan saya yang jadi nggak enak ya. Waduh, saya bilang. Nah akhirnya iya jangan buang sampah sembarangan. Nah itu sudah mulai. Ini kalau mereka ke TBM, mereka habis jajan, mereka nanya Apurkon tempat sampah di mana? Atau kalau misalkan lagi kumpul sama saya nggak ada tempat sampah, bilang mau buang sampah tuh lihat-lihat dulu Apurkon ini sampahnya buang kemana, nggak ada tempat sampah. Oh ya udah, saya bilang kantongin dulu, nanti kalau misalkan nemu tempat sampah baru dibuang. Nah kemudian beberapa kegiatan yang pernah dilakukan baik di Kabupaten Serang ataupun di Kota Serang ataupun di beberapa daerah lain di luar Provinsi Banten, 2019 banyak kegiatan yang memang sudah dilakukan terkait dengan persoalan sampah, dari mulai sosialisasi yang paling sulit atau paling menurut saya paling butuh ekstra gitu ya adalah sosialisasi kepada ibu-ibu garis keras. Karena ketika saya sosialisasi, saya banyak juga kena semprot, banyak juga dimarahin dan lain sebagainya. Jadi simpelnya, saya angkat tangan kalau buat berhadapan sama ibu-ibu garis keras. Karena susah diladenin Mbak. Ketika kita bilang ibu nanti begini, udah sih gimana kita aja, waduh, ya udah kita mengikut aja. Ya repot kan kita, gimana gitu loh. Nah kemudian selain sosialisasi, ada kalau di Kota Serang waktu itu Mbak mungkin pernah dengar di Car Free Day Kota Serang ada namanya gerakan pungut sampah. Itu kita bawa signboard mengutin sampah di alun-alun Kota Serang. Ya mungut aja gitu, mungut gitu. Iya banyak banget. Kita biasa kalau lagi rame itu temen-temennya gitu yang ikut serta rame, dan itu terbuka untuk siapapun, yang penting masih manusia kita ajak. Boleh siapa saja? Boleh, kalau harus manusia gitu, syaratnya harus manusia. Selain manusia kita angkat tangan lah. Nah kemudian itu kadang sampai 10 trash bag ukuran besar gitu, dan itu masih banyak. Nah kemudian di Kabupaten Serang ada gerakan peduli lingkungan yang kemarin terakhir yang terbaru jilid 2. Kalau GPS di Kota Serang itu terakhir itu sebelum karena sekarang PSBB-nya diperketat, jadi kita belum mulai lagi gitu. Padahal teman-teman udah banyak yang ayo nih kapan nih gitu loh. Dan itu semua kegiatannya ya kemudian saya juga pernah waktu itu punya kesempatan berangkat Jambore Indonesia Bersih dan Bebas Sampah 2019, tepatnya di Tabanan, Bali waktu itu. Dan itu luar biasa sekali, saya ketemu sama pegiat persampahan seluruh Indonesia, dan di tiap daerah punya pemerintahnya aware gitu, macam-macam lah ya, variatif gitu loh. Kemudian setelah saya pulang, saya coba komunikasi, ternyata memang Provinsi Banten atau Kabupaten atau Kota Serang masih belum bisa aware tentang isu-isu persampahan. Semua orang sepakat kalau sampah itu dampaknya buruk, semua orang sadar dan yakin bahwa sampah itu membahayakan bagi sebagian pihak, tapi tidak semua orang mau untuk turun dan langsung
melakukan aksi yang konkret dan nyata untuk menanggulangi itu. Semua orang punya solusi tentang sampah, semua komunitas punya pandangan dan solusinya tentang sampah, tapi tidak semua orang mau untuk ikut terjun dan beraksi langsung. Nah, jadi kalau kebanyakan ngomong doang juga kan nggak konkret gitu. Ini harus tetap dimulai oleh satu aksi. Dan bahkan juga saya sering menemui banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam artian ngasih ide iya, ngasih solusi iya, diajak gabung nggak mau. Tadi aplikasinya tidak ada. Aplikasinya nggak ada gitu. Nah, saya sering sekali menemui orang-orang seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang paling konkret ini adalah tujuan daripada kegiatan-kegiatan itu adalah kita ingin bahwa paling tidak volume sampah yang ada di Kota Serang, di Kabupaten Serang atau di Banten sudah mulai berkurang karena manusianya sudah mulai pada sadar bahwa sampah itu berbahaya, khususnya yang anorganik gitu loh, khususnya yang kemasan plastik sekali pakai juga itu sangat berbahaya. Maka kalau kesadarannya mulai tumbuh, secara otomatis kan pemakaiannya berkurang, penggunanya berkurang. Sekarang sudah banyak alternatif, ada sedotan bambu, ada sedotan aluminium gitu kan. Kemudian juga sekarang udah banyak yang bawa tumbler, kemudian bawa tempat makan sendiri, kemudian bawa asbak rokok sendiri yang dibuangnya nggak sembarangan. Kemudian volume sampah agak sedikit berkurang juga karena mungkin sekarang sudah banyak yang mengkreasikan dengan menjadi ini, menjadi itu dan lain sebagainya dari sampah. Ya gitu. Yang organiknya ada yang pakai BSF dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang menjadi yang menggelitik bagi saya secara pribadi baik atas nama TBM hal lain dan mungkin sebagian besar pegiat lingkungan dan pegiat alam juga, ketika baru-baru ini kita mendengar ada informasi atau berita yang beredar ada penandatanganan MOU antara Kota Serang dengan Kota Tangerang Selatan tentang masalah sampah yang beredar di media 400 ton per hari. Wah, justru bagi kami sebagai orang-orang atau yang ruang lingkupnya ngomongin sampah gitu kan dan dianggap sampah juga gitu loh. Sehingga kita merasa kaget, tapi kagetnya berlebihan, apa sebutannya, pokoknya kaget banget lah gitu kaget banget. Kita mungut sampah, nggak ada yang bayar, nggak ada yang nyuruh, itu berdasarkan kolektif kesadaran dari teman-teman bahwa kita ingin volume sampah ini berkurang. Kalau volume sampah di kota berkurang, otomatis di tempat pembuangan air juga akan berkurang. Kalau di tempat pembuangan air berkurang, pengelolaannya mungkin akan lebih maksimal dan dampak dari masyarakat di sana juga tidak terlalu besar. 2019 yang lalu kita merasakan duka yang mendalam, bahkan sampai hari ini belum ditemukan korbannya. Gitu. Ada korban longsor di TPS Cilowung yang sampai hari ini juga belum ditemukan. Nah, kita banyak anak-anak muda di kota dan Kabupaten Serang yang ingin volume sampah ini berkurang. Harusnya atau bagi kami idealnya ya didukung lah oleh pemerintah. Bukan malah nambahin sampah dari luar lagi kota lain iya yang kan? Lebih banyak juga. Nah, gitu loh. Yang nggak ada di yang masih wilayah kota dan Kabupaten Serang aja yang di Cilong belum terkelola dengan baik. Apalagi ini ditambahin. Kemudian apakah mereka tidak menghargai teman-teman yang aktif mengkampanyekan tentang ayo kita kurangi sampah? Ini bagi kami adalah sebagai bentuk pengkhianatan yang nyata gitu loh. Wah, kita dihianatin nih gitu. Kita sama sekali nggak dilihat, kita sama sekali nggak dimintai pendapat, kita ya sebetulnya nggak penting juga sih pendapat kita, tapi paling tidak kenapa nggak coba melihat itu gitu loh, kenapa nggak membantu, malah dengan alasan menambahkan beban dengan alasan pengen membantu kota Tangsel. Oke lah, membantu itu baik gitu, tapi kalau membantu tapi merugikan diri kita juga kan repot gitu loh. Nah, itu makanya kita sangat menolak sekali dan meminta untuk dibatalkan. Iya, jangan sampai terjadi. Karena kalaupun terjadi, wah, terus apa yang mereka lihat dari teman-teman yang selama ini coba mengkampanyekan tentang ayo kita kurangi sampahnya, ayo kita bikin kegiatan tentang masalah edukasi, masalah pengurangan sampah dan lain sebagainya. Wah, ini kan jadi nggak konkret gitu. Oke, baik, luar biasa ini. Nggak kerasa nih, ya Allah, Gibran kita sepertinya akan offside sebentar lagi. Tapi mungkin pemirsa Sultan TV di rumah juga ini Anda pengen tahu dulu deh apa yang menjadi titik berat atau catatan penting dalam diskusi kita hari ini kira-kira. Coba sini.
26 Januari 2021 kemarin kita melaksanakan kegiatan Gerakan Peduli Lingkungan Jilid 2. Itu berdasarkan kesadaran kolektif dari banyak teman-teman muda yang ada di Kecamatan Pabuaran khususnya dan umumnya juga di luar Kecamatan Pabuaran terkait penumpukan sampah yang ada di tempat yang bukan peruntukannya untuk itu. Nah, kemudian tanpa komando, tanpa ada paksaan, tanpa ada dorongan dari pihak manapun, kita melakukan kesadaran kolektif, ayo kita kumpul, ayo kita coba bikin satu upaya untuk memberikan semacam pemberitahuan atau warning kepada masyarakat sampai kita tumpuk di pinggir jalan, memakan sebagian badan jalan gitu. Dan itu juga kita banyak dikomplain oleh masyarakat. Kenapa ngerjainnya nggak diterusin? Kenapa ngebersihinnya nggak sekalian diangkut dan lain sebagainya? Memang tugas kita, gitu loh. Kita nih udah cukup itu, kita picu nih gitu loh. Selebihnya ya silakan, gimana solusinya? Turun tangan dong gitu, jangan cuma ngomong doang. Iya gitu. Memang dipikir kita siapa gitu loh. Karena bagi saya begini, semua hal untuk menyelesaikan persoalan sampah itu nggak bisa oleh satu pihak saja. Kalau misalkan saya hanya bisa aksi, kemudian edukasi, kemudian bikin mengasih masukan atau mengkritik, itu kapasitas saya. Ya kalau yang lain punya kapasitas lebih baik daripada saya, silakan gunakan dengan caranya. Jangan memberikan sarannya kepada saya gitu loh. Iya, misalkan, wih bro, coba kalau sampahnya lo olah, lo begini. Lah kalau lo bisa lo lakuin sendiri, jangan nyuruh gua gitu loh. Iya, gua mah bisanya begini gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Sehingga poin penting kami adalah kapasitas sebagai pemangku-pemangku kebijakan yang belum kami lihat konkretnya gitu loh. Konkretnya seperti apa? Lalu kayak gimana harapannya nih untuk baik itu pemerintah, teman-teman, masyarakat, anak-anak muda, semua pihak lah gitu. Karena saya selalu diajarkan untuk tidak pernah berharap dan kepada pemerintah, kepada manusia. Karena saya selalu diajarkan kamu kalau berharap cukup sama Tuhan aja. Jadi saya tidak pernah punya harapan sama manusia, apapun jabatannya. Yang jelas begini, kalau misalkan memang mau serius membicarakan persoalan sampah, ayo lakukan sesuai dengan kapasitasnya. Bicara pemerintah, misalkan kota dan kabupaten, berani nggak bikin perbub atau bikin perwalkot yang benar-benar spesifik membicarakan persoalan tentang sampah. Baik itu peredarannya, baik itu pembuangannya, baik itu pengelolaannya, baik itu pengolahannya, bisa nggak atau berani nggak? Kan gampang bagi mereka tinggal bikin. Yang menjalankan kan bawahan-bawahannya gitu loh. Kalau misalkan kekurangan tenaga ahli kan bisa panggil dari yang ahli. Ya bagi saya sesederhana itu, ya nggak tahu karena memang dunia politik saya juga kurang paham kan gitu loh. Ya perubahannya kan per detik mah kalau dunia itu gitu loh. Kemudian bicara Dewan Perwakilan Rakyat baik di tingkat kota, kabupaten ataupun daerah ataupun pusat kejauhan lah ya. Berani nggak bikin perda atau membuat aturan, membuat rancangan undang-undang yang spesifik menjelaskan tentang sanksi yang membuang sampah sembarangan, pelarangan penggunaan plastik sekali pakai misalkan, mewajibkan setiap sekolah, setiap instansi, setiap apapun yang bisa di bawah naungan pemerintah untuk selalu menggunakan tumbler. Tidak ada lagi minum dalam kemasan sekali pakai misalkan. Gitu. Itu kan sudah konkret. Kemudian untuk yang lain-lain kayak misalkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi-organisasi kepemudaan dalam semua sektor. Ayolah kita sama-sama. Persoalan sampah ini isu kita bersama. Ayolah kita bicarakan dimanapun. Di pengajian kita bicarakan, di rumah kita bicarakan, di tempat nongkrong kita bicarakan. Agar semua orang ini sadar gitu loh. Iya, jangan cuma menanggung jawabkan atau memberikan tanggung jawab sampah ini. Oh, udah ada Jibrong ini sama teman-temannya yang suka ngangkutin sampah. Ya nggak gitu juga dong gitu loh. Kewajibannya juga dari kita sendiri juga ini harus ada kesadaran begitu ya dari masing-masing orang begitu. Baik. Nah, ini masih ada waktu apa tidak nih? Kayaknya disuruh closing ya. Oke. Baik, mungkin terakhir deh Jibrong untuk pesan atau mungkin juga closing statement dari Jibrong untuk semua pihak, apapun yang ingin disampaikan bebas lah, ini acaranya milik TBM Hahalan. Silakan mungkin di sebelah sini terakhir closing statement dan juga pesannya mungkin. Berarti harus serius banget ini kalau closing statement. Jadi bicara sampah
siapapun menghasilkan sampah. Bicara tanggung jawab tentang sampah, tidak semua orang bertanggung jawab tentang sampahnya. Yang paling penting hari ini adalah semua manusia, terlepas apapun jabatannya, apapun komunitasnya, apapun disiplin ilmunya, berapapun usianya, kita semua selama masih hidup punya tanggung jawab yang sama untuk persoalan sampah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Saya selaku Direktur TBM Hahalaeun akan membuat aturan, akan membuat undang-undang dan regulasi ya di TBM Hahalaeun yang bisa dipatuhi oleh semua yang ada di TBM Hahalaeun, dan saya berani memberikan sanksi itu tegas gitu loh. Ketika saya harus berikan sanksi sosial, weh lu buang sampah di tempat gua sembarangan, ambil lagi pungut. Berani saya siapapun yang datang, apapun jabatannya, karena tempat saya. Nah sekarang bicara pemerintah, bikin dong aturannya gitu loh, supaya ada sanksi yang berlaku di sana, supaya semua orang bisa bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Di semua sektor pendidikan, baik itu SD sampai perguruan tinggi, cobalah bikin aturan tentang bagaimana nih sampah peredarannya. Ayo kalau kita mau serius harus begitu. Semua profesi dan lain sebagainya, ayo kita bertindak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Mungkin cukup itu aja. Ya? Oke, luar biasa. Terima kasih sekali. Cibrong, luar biasa ini pembahasan kita hari ini juga. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah, untuk masyarakat, bahkan juga bisa didengar oleh pemerintah juga pastinya ya. Amin. Dan ini juga alhamdulillah sih bermanfaat sekali untuk Hani, tentu saja untuk teman-teman juga di sini. Semoga nanti lain waktu bisa berkunjung lagi ke sini, ke Sultan TV, kemudian bisa nanti kita bahas isu lain mungkin dengan teman-teman komunitas lain gitu ya. Bisa ya? Bisa. Insya Allah pasti ya. Baik, terima kasih juga Hani ucapkan kepada pemirsa Sultan TV di rumah. Alhamdulillah tadi isu tentang darurat sampah menurut TBM Hahalaeun sudah kita sampaikan juga tadi di segmen 1, 2, dan juga 3. Jangan lupa juga untuk pemirsa Sultan TV untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja jangan lupa juga di rumah Anda terus sehat, semangat, dan juga bisa lakukan aktivitas seperti biasa, dan juga terus terapkan protokol kesehatan. Dan semoga Cibrong hari ini atau Kang Furkon ya namanya ya, nah ini bisa sehat terus. Amin. Semangat terus. Semoga juga bisa terus kembangkan TBM Hahalaeun juga bisa sama-sama sinergi juga tentunya dengan pemerintah, dengan semua, dan juga semua stakeholder dan juga masyarakat terkait pastinya. Baik pemirsa, jangan lupa juga saksikan pasti setiap hari bincang hari ini karena akan ada narasumber-narasumber lain. Dan tentu saja akhir kata saya Hani Fabila dan juga narasumber spesial Hani hari ini. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.